Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, tapi sebelum itu kita akan membahas soal untuk tugas kemarin terlebih dahulu. Langsung saja ya, pembahasan tugas yang persamaan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, untuk soal yang pertama, ini nanti ditulis ya, karena kemarin kan tugasnya pilihan ganda, jadi kamu nanti untuk belajar biar lebih mudah, biar banyak macam soalnya. Oke, untuk yang pertama adalah ini persamaan linear satu variabel. Nah, kalau ada tanda kurung seperti ini kemarin itu kan berarti harus dikalikan lebih dulu. Nih, ini harus dikalikan lebih dulu. Jangan lupa dikalikannya itu semuanya, depan sama belakang. Nah, ini karena berada di luar kurung, ini nggak usah ikut dikali. Ini kan sudah sendiri, sudah beda dengan ini. Kemudian langsung dikali, jadi gini, 4x ditambah 4 kali 1, 4 kurangnya 2x sama dengan 12. Terus, langsung pindah ruas, variabelnya kebetulan sudah di kiri semua, tinggal yang konstanta dipindah ke sebelah kanan. Jadinya 4x kurangi 2x sama dengan 12. 4-nya pindah ruas jadi negatif. Langsung dikurangi 4x kurangi 2x, 2x sama dengan 12 kurangi 4, 8. Kemudian 2-nya pindah ruas untuk membagi 8. Jadinya x-nya 8/2 sama dengan 4. Masih gampang. Kemudian soal yang selanjutnya, nilai variabel. Nah, masih persamaan, cuma ini bentuknya pecahan. Jadi kalau pecahan kamu harus cari KPK-nya dulu. Ini penyebutnya 3, 2, sama 6. KPK-nya berarti 3, 2, dan 6. KPK-nya adalah 6. Mungkin kemarin ada yang mengerjakan lupa cara cari KPK, nggak masalah kalau ini dikali semua, 3 kali 2 kali 6, jadinya 36, boleh, nggak apa-apa dikalikan 36, jawabannya sama, cuma kan angkanya otomatis pasti lebih besar. Oke, terus langsung aja dikalikan, karena KPK-nya 6, berarti semuanya dikalikan 6. Oke, setelah itu tinggal disederhanakan, dibagi 6-nya dibagi dengan penyebutnya. Ini dibagi, karena ini 6 bagi 6 1, ya udah kalau dikali 1 kan tetap, berarti satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung aja ini kayak gini. Kemudian langsung ini seperti biasa dikalinya jangan lupa semuanya, jangan hanya yang di depan. Oke, dikali hasilnya jadinya ini 2 kali 4x 8x, 2 kali 7 tambah 14, 3 kali 3x 9x, 3 kali 4 12 sama dengan 2x kurangi 4. Terus habis itu langsung pindah ruas, yang variabel pindah ke kiri, ini konstantanya 14 sama 12 pindah ke kanan, ya ada variabelnya 2x pindah ke kiri, jadinya kayak gini, 8x, 9x tetap, 2x-nya pindah ke kiri, positif jadi negatif, ini negatif 4, terus 14 positif pindah ruas jadi negatif, 12 positif pindah ruas jadi negatif. Tinggal dijumlah, 8 tambah 9 kurangi 2x, 15x. Negatif 4, negatif 14, negatif 12. Utang 4, utang 14, utang lagi 12. Jadinya utangnya jumlahnya 30. Tinggal 15-nya untuk membagi konstantanya 30. Jadi x-nya negatif 30 bagi 15. Karena ini negatif dibagi positif, hasilnya jadinya negatif. Oke, selesai. Lanjut, kemarin 5 soal ya, berarti kurang 3 lagi. Nih, kemudian sekarang sudah masuk ke pertidaksamaan, karena ini tandanya bukan sama dengan. Jadi kayak gini, ini sudah tidak ada perkaliannya, berarti langsung saja pindah ruas, yang konstanta ke kanan, yang variabel pindah ke kiri. Jadinya
3x, ini x-nya di kanan negatif, pindah ke kiri jadi positif 10 tetap, 2-nya pindah ruas jadi negatif 2. Dijumlah, kalau nggak ada angkanya kan 1, berarti 3x ditambah x jadinya 4x kurang dari 8, 10 kurangi 2, 8. Terus 4-nya untuk membagi 8. Berarti karena 4-nya positif, berarti tandanya tetap. Jadinya x kurang dari 8/4. Terus kemudian x-nya kurang dari sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya jangan lupa ya, nulisnya kayak gini nilai x-nya, dimana x ada x kurang dari atau sama dengan 2 dan x merupakan anggota bilangan real. Jangan lupa. Terus kemudian soal yang keempat. Nah, ini pertidaksamaan yang ada dua tanda hubung. Jadinya dibagi dua kan kemarin caranya, bagian depan dan bagian belakang. Ada dua gini. Nah, kita ke bagian yang pertama dulu. Seperti biasa langsung pindah ruas, yang konstanta pindah ke kanan, yang variabel pindah ke kiri. Jadinya 4x-nya tetap, 5x positif pindah ke kiri jadi negatif, ini 6-nya tetap, maju aja, terus 2-nya pindah berarti jadi negatif 2. Dijumlah 4 kurangi 5x jadinya negatif 1x, tulis aja negatif x, kalau 1 nggak usah ditulis, kurang dari sama dengan 6 kurangi 2, 4. Jadinya ini kan berarti koefisiennya negatif 1 untuk membagi 4 kayak gini. Nah, karena pembaginya ini negatif, berarti tandanya dibalik. Bisa dibagi, berarti x-nya lebih dari sama dengan negatif 4. Terus yang kedua, sama pindah ruas. Jadinya 5x. Nah, ini 6x pindah jadi negatif, kurang dari 8, 6-nya pindah ruas jadi negatif. Dijumlah sama ya, negatif 1x kurang dari sama dengan 2. Ini pindah ruas, negatif 1-nya berarti x-nya lebih dari 2 bagi min 1 karena pembaginya negatif. Kemudian langsung dibagi, berarti jawabannya x lebih dari sama dengan 2. Nah, bedanya sama di contoh kemarin, kalau di contoh ini kemarin kan tanda hubungnya beda, pokoknya 1 lebih 1 kurang dari, makanya jadinya selang seperti itu. Nah, ini di sini kan tanda hubungnya sama, jadi di logika aja, x lebih dari negatif 4, x lebih dari negatif 2. Kalau lebih dari kan berarti ke arah yang lebih besar. Kalau yang memenuhi dua-duanya, kamu ambil yang angkanya besar. Negatif 4 sama negatif 2 itu lebih besar negatif 2. Berarti jawabannya adalah x-nya lebih dari negatif 2. Karena yang ini lebih kecil. Jadi intinya gampangannya kayak gini. Kalau misalkan tandanya ini beda, nanti kamu buat selang ya. Yang lebih kecil itu untuk di sebelah kiri, yang lebih besar untuk di sebelah kanan. Tapi kalau tandanya lebih dari semua, pilih yang angkanya besar. Tapi kalau tandanya kurang dari semua, pilih yang angkanya kecil, gitu aja. Terus untuk soal yang terakhir, sama pertidaksamaan tapi dalam bentuk pecahan. Sekarang angkanya agak besar, yaitu penyebutnya ini kan 5, 3, sama 6. KPK dari 5, 3, dan 6 adalah 30. Berarti semuanya dikalikan 30. Kemudian di 30-nya dibagi dengan masing-masing penyebut. Jadinya gini, 30 bagi 5, 6, 30 bagi 3, 10, 30 bagi 6, 5. Tinggal
dikalikan seperti biasa, semuanya harus dikalikan, jangan sampai terlewat. Dikali jadinya 6 kali 3x 18, ini dikali positif negatif jadinya negatif 12. Negatif 10 kali 4 negatif 40. Negatif 10 kali negatif 3x min ketemu min jadinya positif 30x lebih dari 5x ditambah 5. Kemudian yang konstanta pindah ke kanan, yang variabel pindah ke kiri. Jadinya 18x tetap tambah 30x, 5x-nya pindah ruas jadi negatif. Ini 5-nya tetap, 12 pindah jadi positif, 40-nya juga dari negatif jadi positif. Tinggal dijumlah, 18 tambah 30 kurangi 5 jadi 43. Ini dijumlah jadi 57. Kemudian langsung koefisiennya untuk membagi konstanta. Jadinya X-nya kan 57 per 43. Karena 43-nya pembaginya positif, berarti tandanya tetap. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah intervalnya X-nya lebih dari sama dengan 57 per 43. Oke, itu tadi soalnya. Silahkan pembahasan soal yang kemarin, silahkan nanti dicatat untuk belajar sendiri di rumah. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Sebelum ke persamaan dan pertidaksamaannya, terlebih dulu kamu harus tahu apa sih nilai mutlak itu. Jadi nilai mutlak sering juga disebut dengan harga mutlak, itu merupakan konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan yang selalu positif. Jadi bilangan yang dikasih harga mutlak, nilainya akan selalu bernilai positif. Ini. Terus nilai mutlak itu ditulis dengan simbol ini. Jadi dikurung, tapi kurungnya itu lurus aja. Bukan kurung yang biasa, itu kurungnya seperti garis lurus. Jadi nilai X-nya itu adalah nilai positif dari X dan negatif X. Kalau X dan negatif X dikasih harga mutlak, nilainya akan jadi positif. Jadi gini, harga mutlak dari X itu bisa berarti X-nya lebih dari sama dengan 0, maksudnya positif, atau negatif X berarti X-nya kurang dari 0. Contohnya aja langsung. Misalnya, yang pertama, ini kan negatif 5 dikasih tanda harga mutlak. Berapapun bilangannya, suatu bilangan akan bernilai positif jika diberi tanda mutlak. Jadi, kalau negatif 5 dikasih tanda mutlak, nilainya adalah 5. Negatifnya hilang. Meskipun yang di dalam tanda mutlak positif bukan berarti jadi negatif. Pokoknya yang di dalam sini entah positif entah negatif, hasilnya itu selalu positif. Terus kalau misalkan pengurangan, itu bukan berarti nanti ini kuranginya jadi tambah, enggak. Tapi kalau kayak gini itu berarti kamu harus dijumlahkan dulu, dikurangi dulu. Jadinya kan 2 kurangi 6 negatif 4. Baru ini harga mutlaknya dikeluarkan jadinya 4. Kemudian satu lagi terakhir, pecahan. Seperti biasa kalau penjumlahan pengurangan pecahan, penyebutnya harus disamakan dulu. 3 sama 2 disamakan jadi 6. Ini pelajaran SD lah ya, harus ingat. Terus ini kali silang, 1 kali 2, 2. Kurangi 1 kali 3, 3. Berarti sama dengan negatif 1 per 6. Dikasih tanda mutlak, jadinya 1 per 6. Negatifnya udah nggak ada, gampang. Intinya gitu. Kalau tanda mutlak, pokoknya semua bilangan yang dikasih harga mutlak, hasilnya selalu positif. Terus, sekarang masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin sudah tahu perbedaan persamaan dan pertidaksamaan ada di tanda hubungnya. Kemudian kalau pertidaksamaan hasilnya adalah dalam bentuk interval. Kalau persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak itu berarti persamaan dan pertidaksamaan itu memuat tanda mutlak.
Kemudian, persamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan atau dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi, untuk mengerjakan persamaan nilai mutlak, persamaan ya, itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menguadratkan semua ruasnya, yang kedua menggunakan definisi nilai mutlak yang tadi. Nilai mutlaknya bisa nilainya positif atau negatif. Terus untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak itu ada sifat tertentu. Nah, ini misalkan kalau nilai mutlaknya itu adalah dari pertidaksamaan dengan tanda hubung kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu berarti nanti dikerjakannya jadinya seperti ini. Jadinya X-nya itu sudah ada di interval antara negatif P dan P. Yang sebelah kiri negatif, yang sebelah kanan positif. Tapi kalau misalkan nanti pertidaksamaannya tanda hubungnya lebih dari, jadinya dua pertidaksamaan. Yang pertama kurang dari negatifnya, kurang dari negatif P-nya, atau X-nya lebih dari yang positifnya. Ya, gitu. Langsung ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama persamaan. Jadi nanti ada dua cara. Terserah kamu mau pakai yang mana, jawabannya sama. Silahkan pilih cara yang paling mudah. Pilih cara yang paling mudah menurut kamu. Yang enaknya pakai pengkuadratan ya silahkan pilih pengkuadratan. Yang enaknya pakai definisi ya silahkan pilih definisi. Terserah, yang penting langkahnya betul, jawabannya betul. Ini sekarang kita ke cara yang pertama dulu, yaitu untuk mengkuadratkan semua ruasnya. Jadi ini persamaannya ya, ada tanda mutlaknya, ini di tanda mutlak. Terus kalau cara yang pertama itu semua ruasnya harus dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan, tiganya juga dikuadratkan kayak gini. Kalau dikuadratkan berarti bilangannya dikali dengan bilangan itu sendiri kan. Jadinya 2x kurangi 4 dikalikan dengan 2x kurangi 4. 3 kali 3 jadinya 9. Ini di SMP sudah pernah diajarkan cara mengalikannya, jadi harus dikalikan semua. Ini 2x kali 2x, terus 2x kali negatif 4, negatif 4 kali 2x, negatif 4 kali negatif 4. Jadi semuanya harus dikalikan. Jadinya nih 2x kali 2x 4x kuadrat, x kali x jadinya x kuadrat. Terus 2x kali negatif 4 jadinya negatif 8x. Negatif 4 kali 2x jadinya negatif 8x. Negatif 4 kali negatif 4 min ketemu min plus 4 kali 4 16. Tinggal langsung kalau persamaan kuadrat itu ruas kanannya harus 0. Berarti ini 9-nya pindah ruas ke kiri. Oh ya, sebelum itu ini dijumlah dulu ya, negatif 8x kurangi 8x jadinya negatif 16x. Terus 9-nya pindah ke kiri jadinya kan negatif. Ini langsungan. 16 kurangi 9 jadinya 7 gitu. Terus lanjut, ini jadinya gini. Ada 3 bagian. Yang koefisien x kuadrat, koefisien x sama konstanta. Yang ini depan itu kita sebut A, yang tengah itu B, yang belakang itu C. Kemudian kita faktorkan. Kalau yang lupa, ini saya ajarkan lagi cara pemfaktoran persamaan kuadrat. Gini, jadi kamu harus, nih, A sama C itu dikalikan. A-nya kan 4, C-nya 7, jadi 4 kali 7, 28. B-nya sendiri, negatif 16. Kalau negatif, negatifnya ikut ya, jangan lupa. Nah, kamu cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 28 dan kalau dijumlah hasilnya negatif 14. Biar gampang, kamu carinya dari perkalian. Kalau penjumlahan kan nanti bisa menyesuaikan. 28 itu berapa kali berapa aja, kan bisa 1 kali 28, 2 kali 14, 4 kali 7. Pilih salah satu yang jumlahnya negatif 16. Nah, karena jumlahnya negatif, perkaliannya positif, otomatis gini kan, negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Berarti
kamu ambil bilangannya yang negatif semua. 2 kali 14 kan 28. Negatif 2 kali negatif 14 juga 28. Cuma kalau positif, kalau dijumlahkan jadinya 16, nggak negatif. Berarti biar jadi jumlahnya negatif, 2 sama 14 yaitu juga negatif. Ini. Jadi 1 dikali, 1 ditambah, bilangannya harus sama. Dan hasilnya harus sama dengan yang ini, perkaliannya yang ini, penjumlahannya yang ini, gitu. Nah, jadi kan bilangannya udah ketemu, negatif 2 sama negatif 14. Langsung dimasukkan persamaan selanjutnya kayak gini. Ini karena x kuadratnya ada koefisiennya. Kalau yang sering kan biasanya kalau 1 ini koefisiennya 1 yang nggak ada angkanya itu gampang. Jadi langsung sini x aja, sini x aja. Karena ini ada koefisiennya, misalkan kalau ini kan kebetulan 4. 4 kan bisa dipecah jadi 2 kali 2 boleh, 4 kali 1 juga boleh, terserah bebas aja. Nah, pokoknya kalau di sini ada koefisiennya, kok nanti misalkan sini 2, berarti yang di belakang nanti dibagi 2. Ini 2 ini juga untuk membagi yang di sini. Kalau misalkan kamu pakai 4, berarti di belakang dibagi 4. Kalau 4 kan berarti sini 1, yang sini dibaginya 1 gitu. Jadi dibaginya itu sesuai dengan angkanya, tapi sebaliknya, yang depan untuk membagi yang belakang untuk membagi yang depan. Nah, angka ini kita masukin ke sini. Ini negatif 2 sama negatif 14. Ini ditambah ya. Jadi 2x ditambah negatif 2 per 2 dari ini, terus dikalikan 2x ditambah negatif 14 per 2 dari yang ini. Sama dengannya pasti 0. Tinggal disederhanakan dibagi. Jadinya 2x ini dibagi negatif jadinya ya, ini positif kali negatif jadinya negatif 1. Ini juga sama, positif kali negatif jadinya negatif 14 kali 2, 7. Terus berarti jadinya 2x kurangi 1 sama dengan 0, atau ini sebelahnya 2x kurangi 7 sama dengan 0. Tinggal kamu hitung pindah ruas aja. Ini satunya pindah ke sini dibagi 2. Kayak persamaan linear satu variabel biasa. Ini saya Ini saya langsungan ya, langsung satunya pindah ke sini dibagi 2. Atau ini juga 7-nya pindah ke sini dibagi 2. Jadi penyelesaiannya adalah ini, x-nya 1 per 2 dan 7 per 2. Ini nanti nulisnya dari yang angkanya kecil dulu urutannya. Oke, ini agak lebih susah ya. Cara kedua mungkin akan lebih mudah, karena cara kedua itu tidak dikuadratkan, berarti kamu pakai persamaan linear, caranya pakai persamaan linear satu variabel. Oke, langsung ke cara yang kedua, soalnya masih sama. Cara yang kedua adalah, ini kan persamaan nilai mutlaknya. Jadi kamu mengerjakannya itu jadi 2 persamaan. Yang pertama ini sama persis, cuma bedanya harga mutlaknya sudah nggak ada. Terus yang kedua adalah, nah bedanya di sini kelihatan. Ini 3-nya positif, yang sebelah kanan 3-nya negatif. Jadi depan yang dikasih tanda mutlak ini sama semua. Ini sama, bedanya adalah di konsanta yang ada di kanan sama dengan. Yang satu positif, yang satu negatif. Kerjakan seperti biasa. Kita mengerjakan yang positif dulu. Pindah ruas seperti biasa ya, yang enggak ada yang konstantanya pindah ke kanan. Jadinya nih 2x sama dengan 3 ditambah 4. Karena ini negatif pindah jadi positif. Jadinya 2x sama dengan 7. X-nya ini pindah ruas, x-nya 7 per 2. Terus sekarang kita ke bagian yang negatif, sama pindah ruas juga. Jadinya 2x sama dengan negatif 3 tambah 4. Berarti 2x-nya itu 1. 2-nya untuk membagi, jadi x-nya 1 per 2. Jadi penyelesaiannya adalah 1 per 2 dan 7 per 2. Sama kan jawabannya dengan yang tadi, cuma ini ya mungkin sedikit lebih simpel. Kalau kamu lebih suka pakai yang ini, ya pakai yang ini saja daripada
pakai yang persamaan kuadrat nanti malah keliru untuk di pemfaktorannya, jadi mending pakai ini aja nggak apa-apa. Terus contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita ke pertidaksamaan nilai mutlak. Ini ya, tandanya sudah bukan sama dengan, berarti pertidaksamaan. Oke, kalau pertidaksamaan jangan lupa dilihat tandanya kurang dari atau lebih dari. Berarti harus diingat, ini kan tandanya kurang dari. Kurang dari tadi rumusnya adalah jadi intervalnya X-nya di antara yang negatif dan yang positif. Berarti ini kan yang dinilai mutlak 2x ditambah 5. Jadinya 2x ditambah 5 itu terletak di antara ini. Ini kan 6. Berarti di kirinya jadi negatif 6, di kanannya jadi positif 6. Pokoknya ini yang dikasih tanda mutlak taruh tengah. Terus di kiri jadi negatif, yang di kanan positif. Nah, sekarang dibuat yang di tengah ini biar jadi X-nya sendirian. Berarti kalau pindah ruas kan yang penjumlahan dulu. Berarti ini yang pindah ruas yang 5 dulu. Kalau seperti ini, pindah ruasnya itu harus ke kanan kiri dua-duanya. Jadi 5-nya ke kiri, 5-nya juga ke kanan biar adil. Karena ini 5-nya positif, kalau pindah ruas jadinya negatif. Pokoknya pindah ruasnya itu dikeluarin ke kanan kiri gitu. Nih jadi negatif ya, ini jadi negatif 6 min 5, ini jadi 6 min 5. 2x-nya tinggal sendirian, 5-nya udah nggak ada. Terus tinggal dikurangi, ini min 11, ini 6 kurangi 5, 1. Sekarang tinggal, ini kan tinggal 2x, kalau biasanya kan untuk membagikan, kalau sudah bentuknya perkalian, berarti 2x-nya juga pindah ruas untuk membagi. Jadinya negatif 11 per 2 ini juga 1 per 2. Tetap ingat kalau pertidaksamaan dilihat pembaginya negatif apa positif. Karena pembaginya 2 positif berarti tandanya tetap. Kecuali kalau negatif tandanya dibalik. Dibalik semua. Terus berarti hasilnya nilai X-nya adalah di antara interval negatif 11 per 2 dan 1 per 2 dengan X anggota bilangan real. Terus contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, nih masih pertidaksamaan, cuma yang tadi kurang dari, yang sekarang lebih dari. Ini juga pakai rumus ya. Rumusnya yang lebih dari tadi itu dijadikan 2 pertidaksamaan. Satu kurang dari negatifnya, yang satunya lebih dari negatifnya. Berarti jadinya, nih, yang negatif kan jadinya gini, 1 min 3-nya tetap. Kurang dari 2-nya dibuat jadi positif. Atau 1 min 3 lebih dari positifnya. Yang ini negatifnya, yang ini positifnya. Kalau yang negatif kurang dari, kalau yang positif lebih dari. Jangan kebalik. Terus sekarang kita kerjakan yang negatif dulu. Pindah ruas seperti biasa, jadinya negatif 3 kurang dari negatif 2, karena ini positif, satunya pindah ruas jadi negatif 1, tinggal dikurangi. Terus langsung aja ini koefisiennya untuk membagi konstanta gini. Nah, jadinya kan negatif 3 dibagi negatif 3. Nah, kemudian karena tandanya pembaginya negatif, maka tandanya dibalik. Kalau bisa dibagi aja. Jadinya kan X lebih dari 1 karena min dibagi min jadinya positif. 3 bagi 3, 1. Sekarang lanjut ke yang kedua, yang positif. Sama pindah ruas juga. Jadinya negatif 3 lebih dari 2 min 1. 2 min 1 itu 1. Sama koefisiennya untuk membagi konstantanya. Jadinya X kurang dari 1 bagi negatif 3. Karena pembaginya negatif, ini pembaginya, jadinya tandanya juga dibalik. Karena ini nggak bisa disederhanakan lagi, ya udah nggak usah disederhanakan. Jadinya segini, X kurang dari negatif 1 per 3. Berarti jawabannya nggak usah dipikir kayak yang di awal tadi,
di logika nggak usah. Kalau yang di nilai mutlak langsung kamu tulis kayak di rumus kayak gini, yang kurang dari taruh depan, berarti yang taruh depan yang ini, jadinya X kurang dari negatif 1/3 atau X lebih dari 1. Jadi nggak usah dipikir lagi, setelah ini langsung ditulis saja yang kurang dari taruh depan, yang lebih dari taruh belakang, gitu aja. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan tugasnya dikerjakan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.